indikator. Jadi kalau misalnya kalian current time indikatornya kalian letakkan di detik ke-1, ya otomatis puppet pin itu akan membuat keyframe pada detik ke-1. Kemudian yang ke-8 itu adalah aktifkan layer karakter animation. Jadi aktifkan layer karakter animation pada timeline. Jadi kita buka nih layer karakter nih. Tekan tombol dengan tekan tombol apa tadi di sini? Tekan tombol U. Jadi aktifkan kemudian tekan tombol U. Kalian bisa lihat nih di detik ke-0 itu sudah ada titik. Jadi tekan tombol U pada keyboard untuk membuka semua keyframe yang sudah teraplikasikan pada saat membuat puppet pin. Paham? Paham, Pak. Jadi tekan tombol U ini nanti kebuka semuanya. Kalau mau menutup bagaimana? Kalau mau menutup ya berarti tekan tombol U juga. Untuk menutup keyframe ya, menutup keyframe, tekan tombol U kembali. Ya, jadi supaya kalian paham shortcutnya ya, mempercepat pekerjaannya. Jadi, oh saya mau melihat keyframe-nya, tekan tombol U. Mau menutup, tekan tombol U lagi. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Nah, kemudian yang ke-9 ya, pindahkan current time indicator ya, pindahkan current time indicator ke detik ke 0,5 detik ya. Jadi kira-kira setengahnya dari 1 detik lah ya, kira-kira di sini. Kalau misalnya kalian ingin menganimasikan, berarti kalian cukup memindahkan pinnya itu dengan menggunakan perangkat puppet pin tool ya, dengan menggunakan puppet pin tool. Jadi misalnya tangannya akan saya gerakkan, saya gunakan puppet pin, ya, saya aktifkan puppet pinnya, klik, saya pindahkan seperti ini, geser. Nah gitu, udah. Kemudian yang berikutnya, yang ini saya aktifkan, tapi yang ini tidak bergerak. Kalau tidak bergerak itu berarti kita klik, tambahkan di sini nih, add and remove, diklik di sini, diklik, add and remove keyframe, klik. Kemudian kita geser lagi, saya kepengen di detik 1, tangan ini bergerak ke atas. Nah, gitu. Nah, gitu, kira-kira seperti itu. Jadi animasinya itu adalah, paham? Nah, pas ketika di sini objek ini tidak bergerak, berarti tambahkan di sini. Kalau tidak bergerak itu menambahkannya di sini ya, add and remove ya, klik. Nah, ketika bergerak, tariknya itu adalah pada objek. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga tidak bergerak yang ini, berarti kita aktifkan tidak bergerak ini. Baru kemudian bergerak ke bawah. Paham nggak? Jadi animasinya itu adalah paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Nah, saya kepengen, misalnya kalau misalnya kalian kepalanya ingin bergerak-gerak juga, berarti kalian tambahkan puppet pin di sini, diklik. Kemudian digeser misalnya. Ya. Tambahkan, silahkan kalian animasikan, saya kasih waktu ya. Tekan tombol U. Kemudian kita geser lagi, tarik ke kanan. Gitu ya. Jadi bentuknya itu adalah seperti ini. Terus kemudian geser lagi, misalnya tarik ke bawah, gitu kan. Jadi kalian bisa lihat hasilnya. Nah, gitu. Jelas sampai di sini?
Jelas, Pak. Jelas. Itu proses bagaimana caranya menganimasikan objek. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana caranya membuat objek itu terkunci ketika kita ingin memindahkan, membuat tangan itu bergerak, tapi kadang tangan itu malahan lebih panjang atau lebih pendek gitu Pak. Jadi dia Oh. semacam lebih panjang gitu Bang atau gimana dia? Nah, mesti harus bisa mengira-ngira, Mbak, ininya, apa namanya, tangannya harus bisa mengira-ngira, jangan sampai ditarik berlebihan seperti ini, jangan. Iya gitu maksudnya Pak. Dikira nggak bisa dikunci dia, Kira-kira tergantung keinginan kita. Kecuali kalau misalnya menggunakan apa namanya, kecuali kalau misalnya menggunakan duik, dia pasti terkunci. Tapi kalau menggunakan puppet pin itu bisa molor tangannya, paham ya? Iya Pak, Pak. Jadi gerakannya seringan mungkin kalau dengan menggunakan puppet pin. Tidak boleh juga misalnya ini nih ya. Ini mentang-mentang bisa ditarik ke atas, ini langsung tarik ke atas ya, bentuknya jadi berantakan. Paham? Tapi seperlunya aja misalnya ke sini. Jadi seperti ini ya. Iya Pak, paham Pak. Nah gitu. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Iya, jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita masuk ke tahapan tentang komposisi. Nah, tadi kan kita sudah membuat komposisi ya. Jadi dalam proses membuat komposisi itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Jadi kalau misalnya kita akan membuat komposisi itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya itu sebagai berikut misalnya. Cara membuat komposisi. Yang pertama itu adalah mengakses menu composition, kemudian pilih new composition. Itu yang pertama yang kita lakukan tadi. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan mengimport file sebagai komposisi. Nah, cara ini tuh biasanya dipergunakan kalau misalnya dalam satu file itu terdiri dari banyak aset. Jadi, cara ini biasanya dilakukan jika dalam satu file terdiri dari banyak aset yang akan digerakkan secara mandiri. Nah, biasanya aset tersebut, perhatikan ya, biasanya aset-aset tersebut sudah dipisahkan pada layer yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian misalnya, oh saya akan mengimport komposisi ya. Nah, kalian harus lihat dulu. Biasanya filenya itu terdiri dari banyak aset. Contohnya itu kira-kira seperti ini nih. Kan kita mau mengimport namanya Fight Virus misalnya. Fight Virus, kita lihat di sini nih Fight Virus. Oh, di Fight Virus ini terdiri dari banyak aset nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Fight Virus ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi di sini itu ada 5 layer. Nah, bagaimana caranya mengimport file sebagai komposisi dalam After Effects itu bagaimana cara mengimportnya? Jadi pertama itu kita akses menu file, import file ya. Jadi yang Fight Virus ini sudah diterima belum kan? Belum. Materi ini sudah ya? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi proses mengimportnya itu bagaimana? Caranya itu seperti ini. Pilih menu file, kemudian import, pilih file. Nah, kita cari file yang kita butuhkan. Fight Virus. Ini kita ambil ya.
Nah, kemudian optionnya, pilihannya itu adalah composition retain layer size. Ya, composition retain layer size. Kemudian kita pilih open. Ini opsi ini tuh kalau misalnya muncul ya. Jadi ini apa namanya? Tidak selalu muncul nih. Yang ini tidak selalu muncul. Nah, kemudian oke ya atau open ya. Nah, secara otomatis itu pada project itu nanti akan ada file komposisi. Perhatikan ini ada file komposisi. Kalau kalian perhatikan kan ini ada dua ya. Ada komposisi, ada composition ya. Jadi kalau kalian perhatikan itu ada komposisi, ada composition. Kalau kalian perhatikan. Nih. Dan folder ya. Ini adalah yang kita dapatkan pada project. Nah, pada folder itu berisi aset ya. Kalau kalian lihat ini kan ada folder ya. Asetnya itu adalah aset layer, mulai dari yang sudah kita kerjakan di Adobe Illustrator. Asetnya itu adalah aset layer ya, yang sudah kita kerjakan di Adobe Illustrator. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ya, paham, Pak. Paham ya. Jadi sudah muncul tuh kira-kira seperti itu. Sudah muncul. Nah, sekarang kita klik 2 kali komposisi.